Bab 689. Deanya sangat membantu. Asisten Gisa langsung mengerti apa yang diinginkan bosnya. Kalau gitu Presdir, kalau bergosip tentang calon istri Presdir, berarti juga harus memberi amplop. Dia bertanya dengan hati-hati. Memangnya aku tipe orang yang sengaja mencari-cari hal untuk mengeksploitasi karyawan? Vito memelototinya. Dalam hatinya, asisten Gisa menjawab bukannya begitu. Terakhir kali, saat sebagian besar karyawan KRC International bergosip tentang Nona Dea dan akibatnya Presdir tidak senang. Konsekuensi dari membuat Presdir tidak senang adalah semua karyawan KRC International harus memberi amplop kepada Nona Dea sebagai hadiah pertemuan. Semakin dekat dengan pemimpin sama bahayanya dengan berdekatan dengan seekor harimau. Tentu saja tidak, Presdir adalah pemimpin yang paling bijaksana. Asisten Gisa berkata dengan tulus, berhenti sejenak dan mengganti kata-katanya. Sebagai karyawan KRC International, mana mungkin tidak tahu calon istri Presdir. Presdir, percayalah, sebelum hari ini berakhir, semua karyawan KRC International akan mengenal Nona Albert sebagai calon istri Presdir di masa depan. Hilangkan kata petik terbalik masa depan, terdengar kasar. Vito mengorek telinganya dengan jari kelingkingnya dan berkata sambil tersenyum. Istri Presdirmu berkulit putih, cantik, kaki panjangnya indah, berbakat, lembut, tidak pemarah dan baik hati, oke. Bergosip yang baik-baik aja. Tapi jika siapapun berani mengatakan hal buruk tentang dia, aku akan mencabut lidah orang itu. Di musim dingin ini, aku akan mensubsidi beberapa pengeluaran musim dingin bulan ini dan membayar gaji 1 bulan ekstra. Sana pergi dan beritahu bagian keuangan. Ya, istri Presdir adalah malaikat yang turun ke dunia dan wanita terbaik di dunia. Asisten Gisa adalah yang pertama memberi pujian. Dalam lubuk hatinya dia berteriak kaget, aduh kacau. Sepertinya Presdir sudah terlalu diracuni dengan nama Albert, bergosip dan memuji istri Presdir dan bahkan mau membagikan uang. Beginikah cara orang kaya bermain? Membuat orang biasa merasa cemburu. Keluarlah. Pernikahan tersembunyi. Apa itu? Memangnya Vito menginginkannya? Vito berharap seluruh dunia tahu bahwa Albert adalah istrinya. Setelah Albert bangun dari tidur siang dan tidak melakukan apapun, jadi dia dan Dea hanya makan snack sambil menonton film sehingga tidak tahu apa yang dilakukan Vito. Sore hari, setelah pulang kerja, Albert dan Vito membawa Dea pergi dari gedung KRC International. Selama perjalanan, mereka menyadari bahwa banyak karyawan KRC International yang menatap dan membicarakan mereka dengan suara yang tidak terlalu keras dan mereka semua memuji Albert. Apalagi Albert terlihat sangat cantik dan yang paling menggemaskan adalah perbedaan tingginya dengan Presdir, dia juga memiliki temperamen yang baik dan sebagainya. Albert sedikit bingung, merasa ada yang tidak beres. Dia tahu kalau Vito adalah pria yang diidolakan sebagian besar karyawan wanita KRC International. Sekarang pria yang diidolakan punya kekasih, bukankah kekasihnya pasti akan digosipkan karena tidak pantas atau tidak cocok dengannya? Bahkan kalau tidak digosipkan, setidaknya pasti tidak akan menghormatinya secara langsung. Vito yang ada di sampingnya memandangi ekspresi Albert yang muram, dia bingung dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Albert menggelengkan kepalanya. Namun, Vito sepertinya tahu apa yang Albert pikirkan. Aku adalah Presdir KRC International dan aku sangat peduli dengan karyawan. Hari ini aku bawa kamu dan Dea ke KRC International. Itu normal kalau hal ini tersebar di perusahaan. Meskipun aku Presdir, tapi apa yang mereka katakan juga tidak buruk. Tentu saja, aku tidak bisa bersikap tidak baik dan melarang karyawan untuk tidak bergosip. Jangan marah ya. Karyawan KRC International menggelengkan kepala. Kami tidak suka gosip, kami dipaksa, bisikan terdengar. Presdir kurang ajar, pada dasarnya hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Di matamu, apa aku tipe orang yang selalu marah setiap saat? Albert bertanya dengan nada yang sedikit berbahaya, menyipitkan matanya.
By the way, dia memang istri dari Presdir KRC International, meskipun saat ini dia sedang dalam fase pernikahan tersembunyi. Tidak kok, kamu memiliki temperamen terbaik yang pernah kutemui. Melihat bahwa Albert tidak marah, Vito diam-diam menghela nafas lega, memujinya sambil tersenyum. Dari siapa kamu belajar untuk berkata manis seperti ini? Albert memberinya tatapan jijik. Kamu masih mau mempelajari ini? Kamu sudah sangat baik, aku mengatakan semua dari lubuk hatiku. Kamu pikir aku salah bicara? Tidak peduli apa yang orang luar pikirkan tentang Albert, di matanya, dia adalah yang terbaik. Setelah makan malam di restoran dan berjalan-jalan selama 1 jam atau lebih, akhirnya Vito mengantar ibu dan anak itu pulang ke rumah ayah dan ibu Kina. Setelah tinggal di kota Leicester selama satu lagi, untuk mengatur semua pekerjaan sebelum Vito dan Albert terbang ke kota Gungnir bersama Dea. Sore harinya, pulang ke rumah. Saat membuka pintu dengan kunci, Albert berdiri menghalangi pintu dan berkata pada Vito, Dea tinggal bersamaku, kamu bisa kembali ke rumahmu nanti. Bukankah ada? Vito baru saja mau bilang bahwa ada kamar kamu. Tapi dia baru ingat bahwa beberapa hari yang lalu, untuk bisa tinggal sekamar dengan Albert, dia sampai menyuruh seseorang untuk mengubah kamar tamu jadi ruang belajar sehingga dia bisa bekerja pada malam hari. Vito tidak menyangka Albert akan membawa Dea ke kota Gungnir. Setelah merenung selama beberapa detik, Vito memutuskan untuk mulai membujuk Dea dengan lembut. Dea, tolong bantu supaya Dedi bisa tinggal bersamamu dan Momi. Dedi sudah membujuknya. Setiap malam, Vito. Albert memotongnya. Momi, biarkan Dedi tinggal bersama kita. Gadis kecil itu segera memohon untuk dadinya. Terakhir kali Dea pergi ke rumah Kak Clayton, dia melihat Kak Clayton, Bibi Kina dan paman kedua tinggal serumah. Tapi Dedi dan Mominya tidak tinggal serumah. Karena dia tinggal bersama Momi, Dea jadi tidak bisa tinggal sama Dedi. Dan kalau tinggal sama Dedi, tidak bisa bersama Mominya. Dea juga ingin seperti Kak Clayton. Momi, Dedi dan dirinya tinggal bersama. Rumah ini hanya punya satu kamar, kamu mau Dea tidur di sofa ruang tamu? Tanya Albert serius. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu mendongak untuk melihat dadinya. Dedi, Momi bilang kamu bisa tinggal bersama kami kalau kamu mau tidur di sofa. Vito tercengang. Dea sayang, dia yakin bilang begitu. Kita bisa tidur bertiga kok, tempat tidurnya juga besar. Kata Vito. Memutuskan suatu hari nanti akan membeli tempat tidur yang lebih besar. Yeay. Dedi, Momi dan Dea tidur bareng. Kak Clayton bilang dia juga tidur dengan Bibi Kina dan paman kedua. Gadis kecil itu segera menarik tangan dadinya dengan penuh semangat. Dea sangat senang, kalau Momi gimana? Albert melihat putrinya yang sangat bahagia sehingga dia tidak bisa cukup tega untuk menolaknya. Dea bilang dia sangat senang kita hidup bersama sebagai anggota keluarga 3 orang. Vito tersenyum dan mencium pipi Albert. Aku akan bawa koper dan menaruhnya. Setelah bicara, Vito memegang tangan Dea dengan satu tangan dan koper di sisi lain, lalu berjalan menuju kamar mereka. Dea-nya memang benar-benar suatu anugerah. Dea mendongak dan menatap dadinya, pipinya menggembung dan marah. Dedi cium Momi lagi, bukan dia. Dea Liam, kamu pengkhianat kecil. Albert berkata marah, menutup pintu dan mengikutinya ke dalam kamar. Sebenarnya ini tidak buruk sih. Selama ada Dea, pria itu tidak bisa melakukan hal-hal buruk. Bab 690. Sudah larut, waktunya tidur. Setelah penerbangan selama beberapa jam dan makan malam di luar, Albert memanfaatkan pria itu untuk mengeluarkan pakaian Dea dari koper dan memasukkannya ke dalam lemari, sementara dia membawa Dea untuk mandi. Dea selesai mandi, berguling-guling di tempat tidur sebentar dan tertidur. Ketika Vito keluar dari kamar mandi, dia melihat Albert duduk di sofa, memiringkan kepalanya dan mengklik ponselnya. Situasi yang dilihat oleh Vito ini terlihat cukup lucu. Albert meliriknya dari sudut matanya, lalu melanjutkan melihat-lihat internet. Karena Fajar sedang mengurus perceraian dan mengusir Brion dari rumah.
Brion merasa terancam dan mengungkapkan banyak informasi satu demi satu. Masalah mengenai keluarga Okto secara bertahap dilupakan oleh netizen dan sekarang netizen mengomentari soal keluarga Libra. Tiba-tiba, Albert merasakan ada orang di atas kepalanya dan sebelum bisa bereaksi, seorang pria sudah mencium bibirnya. Hanya kecupan ringan. Vito, kau seperti binatang, binatang. Dia memakinya. Pria ini, Albert kan masih memakai masker. Aku cuma cium istriku, kok binatang sih, binatang buas ya? Kata pria itu dengan wajah agresif. Albert hanya ingin bilang kalau dia masih memakai masker. Tapi kemudian berpikir kalau dia bilang begitu, setelah Albert melepas maskernya, pria ini mungkin akan lebih agresif. Pada akhirnya, dia hanya mendengus dan tidak bicara lagi. Setelah beberapa saat, Vito yang telah mengeringkan rambutnya, berjalan mendekat dan memeluk Albert. Istriku, ini sudah larut malam, waktunya tidur. Tidur apanya, aku mau tidur sendiri. Albert mendorongnya menjauh lalu naik ke tempat tidur dengan ekspresi jijik. Vito awalnya menempatkan Dea di ujung, lalu melihat Albert memindahkan Dea di tengah tempat tidur, dan kemudian dia berbaring di ujung tempat tidur. Lalu Vito memindahkan Dea sedikit lebih jauh untuk memberi ruang baginya untuk berbaring. Vito, kamu mau tidur di lantai? Albert menatapnya dengan marah. Sialan, karena apa yang dia lakukan, dia bahkan menempatkan Dea di ujung tempat tidur yang terluar. Tapi aku mau tidur sambil memelukmu, Vito berkata dengan sedih seperti jiwa aktornya yang mengambil alih. Jika Vito tidak bisa menerkamnya, bahkan dia juga tidak bisa memeluknya. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak mengembalikan Dea ke posisi semula, kamu akan mati malam ini. Dia mengancam. 1, 2. Sebelum sempat menghitung 3, Vito sudah meletakkan Dea ke posisi semula dengan tangan dan kaki yang sudah rapih. Kemudian berbaring dengan tenang di bagian luar tempat tidur, memberinya tatapan dan ekspresi sangat kesal. Albert punya keinginan untuk memukul kepalanya. Tatapan macam apa itu? Seolah-olah aku sudah menggertaknya. Matikan iampunya, perintah Albert. Ya, Vito menjawab dan dengan patuh mematikan lampu. Jika ada yang menanyai Vito apa jarak terjauh di dunia, dia akan bilang, saat istrinya tidur di sebelahnya, tapi dia tidak bisa memeluknya. Sepanjang malam, tidak ada hal yang terjadi. Keesokan harinya, Dea yang sudah lama tidak ke kota Gungnir tidak memberi respon apapun. Dia kira dia sedang berada di kota Leicester dan akan pergi ke TK. Dea bangun lebih awal tanpa perlu dibangunkan. Setelah makan sarapan, gadis kecil ini berlari kembali ke kamar untuk mencari tas sekolah kecilnya di seluruh kamar. Vito yang masuk kamar, kemudian memperhatikan sebentar dan bertanya, Dea cari apa? Tas sekolah kecil Dea hilang. Dedi bantu Dea cari atau Dea akan terlambat ke TK. Si gadis kecil ini menangis karena cemas. Dedinya terkejut. Apakah tidak apa-apa jika putrinya begitu bodoh dan imut seperti ini? Melihat wajah gadis kecilnya yang cemas, Vito tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada putrinya yang bodoh ini. Tapi Vito takut Dea akan terdiam selama beberapa detik, lalu berteriak W0000, dan kemudian seseorang mungkin akan berpikir kalau Vito yang membuat putrinya menangis. Setelah memikirkannya, Vito berkata pada gadis kecilnya, Dea tunggu bentar, Dedi akan minta Momi untuk cari tas sekolah kecilmu. Vito berbalik untuk keluar kamar dan berkata pada Albert yang sedang cuci piring. Aku saja yang cuci. Dea sepertinya lagi cari sesuatu. Kamu pergi dan coba lihat. Albert meliriknya dengan curiga, meletakkan mangkuk di tangannya lalu menyeka tangannya dan berjalan menuju kamar. Dea, kamu cari apa? Dia bertanya dengan lembut. Momi, tas sekolah kecil Dea hilang. Kamu cepat bantu Dea cari. Kata guruku tidak baik kalau datang terlambat. Gadis kecil itu sangat cemas sehingga dia melompat di tempatnya beberapa kali dan matanya merah.
Albert sangat terhibur dengan kelakuan konyol putrinya sehingga dia tertawa. Kenapa Deanya bisa lucu sekali ya ha? Ha, ha, Dea lupa. Kemarin kan kamu datang ke kota Gungnir sama Mommy dan Daddy untuk syuting film. Albert mengingatkannya sambil tersenyum. Tunggu Dea lebih sehat, tumbuh lebih besar sedikit lagi, baru nanti pergi ke TK. Dea mendengarkan. Dia benar-benar terkejut hingga terdiam selama beberapa saat. Oh iya, Dea kan datang untuk lihat Mommy dan Daddy syuting. Kapan Mommy dan Daddy syuting? Apa kamu mau pergi sekarang? Gadis kecil itu langsung lupa soal pergi ke TK, bertanya dengan senang dan bersemangat. Pakaian yang dipakainya saat syuting pasti cantik, sebentar lagi, tunggu dedimu selesai cuci piring. Setelah Albert selesai bicara, dia berjalan ke kamar mandi dan mencuci tangan dengan sabun tangan sebelum mengganti pakaian Dea dengan jaket yang sangat hangat. Di luar tidak sehangat di dalam rumah, jadi dia harus memakaikannya atau gadis kecil itu akan kedinginan. Di tempat syuting, Tama yang melihat mobil Vito langsung bergegas dan menyapa mereka. Dea, saat Mommy syuting dengan Daddy, kamu harus patuh sama Paman Tama dan tidak boleh berlarian, oke? Tidak boleh makan makanan dari orang asing meskipun kamu belum makan apapun, ingat ya. Albert membawa gadis kecilnya menuju ruang ganti wanita dan menasihatinya. Iya Mommy, Dea ingat. Dea mengangguk serius. Tama, kamu yang jaga Dea kan? Vito menoleh untuk melihat Tama dan bertanya sambil tersenyum. Tama bergidik saat melihatnya tersenyum dan mengangguk kaku. Ya, Albert jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Dea lebih dari nyawaku sendiri. Mendengar jawabannya, Vito tersenyum puas dan berjalan ke ruang ganti pria. Dea memperhatikan Albert yang sedang berganti pakaian dan memakai gaya rambut zaman dulu. Dea terus bilang kalau mominya sangat cantik dan ingin memakai pakaian seperti mominya. Albert terlalu males untuk meladeni Dea yang bawel dan meminta Tama untuk membawanya keluar untuk bermain. Gadis kecil itu keluar dari ruang ganti dan kebetulan berpapasan dengan Vito yang sudah berganti pakaian. Dia mendongak menatap dadinya dengan bingung untuk waktu yang lama, lalu menarik pakaian Tama dengan tangan kecilnya dan berbisik. Paman Tama, paman ini terlihat seperti dadiku tapi dia terlihat lebih ganteng dari Dedi Dea. Vito dan Tama saling berpandangan. Deanya tidak bisa kalau tidak terlalu bodoh ya. Vito menahan senyumnya, mencoba mengubah suaranya sehingga suara aslinya terdengar berbeda. Kalau gitu Dea jangan mau sama dadimu dan biarkan paman jadi dadimu, oke?